Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat An-Nisa ayat 36 ya. Surat An-Nisa ayat 36. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan tetanggamu yang dekat dan tetanggamu yang jauh, dan teman sejawat, dan orang-orang terlantar, dan budak-budak yang kau miliki. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Artinya surat An-Nisa ayat 36. Jadi di ayat ini Ibu, Allah memerintahkan 3 perkara. 1, hendaklah kita beribadah kepada Allah. Itu tugas pokok kita. Karena kita memang tidak diciptakan Allah kecuali hanya untuk tugas itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Itu makanya ada perintah Allah, ada salat, ada puasa. Nah itu ibadah dan itu tugas pokok kita. Lalu kata Allah, jangan berbuat syirik. Apakah syirik dalam kait apa? Akidah maupun syirik dalam ibadah. Ada syirik itu dosa besar yang menghapus semua amal manusia. Lain asyrakta layah batanna amaluka. Itu kata Allah. Kalau engkau berbuat syirik, semua amalmu akan hapus, hilang. Maka dilarang syirik. Nah yang ketiga, ini ada kalah pentingnya ya, agar kita berbuat baik kepada sesama. Jadi ibadah, jangan berbuat syirik, dan berbuat baiklah kepada sesama. Salah satu pihak yang Allah perintahkan kita berbuat baik, wal jari zil qurba wal jaril junub, kepada tetanggamu yang dekat dan tetanggamu yang jauh. Nah, ini perintah Allah Bapak Ibu ya. Jadi menariknya begini Bapak Ibu, ketika Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada tetangga, maka perintah itu sepaket dengan perintah ibadah dan larangan syirik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Apa maknanya itu? Pertama, sehebat apapun ibadah Bapak Ibu, sebanyak apapun ibadah Bapak Ibu, jika tidak baik dengan tetangganya, maka ibadah pun tidak akan bernilai di sisi Allah. Itu pasti. Sehebat apapun ibadah Bapak Ibu, mereka jadi hitam kan yang biru sujud, tapi dengan tetangga tidak baik,
tidak akan ada nilai sedikit pun daripada amal kebaikan, tidak akan dinilai Allah. Itu satu. Dua, kalau ada di antara kita yang menyakiti tetangganya, senang membuat tetangganya sakit, maka dosanya setara dengan syirik. Yang syirik itu dosa besar yang menghapus semua amal manusia. Karena itu Bapak Ibu, perkara tetangga itu bukan perkara ringan. Dalam agama perkara tetangga ini perkara paling berat dan paling serius. Ya, itu rahasianya kenapa perintah berbuat baik dengan tetangga itu setara dengan ibadah kepada Allah dan larangan syirik sepaket di satu ayat. Ya, jadi Allah ingin kasih isyarat ini perkara serius tetanggamu ini. Ibadah kamu tidak akan dinilai Allah kalau buruk dengan tetangga. Kalau sakit tetangganya, dosamu sangat besar seperti syirik. Yang menghapus semua amal kebaikan kita. Nah, karena itulah Bapak Ibu, ya, ini ada satu riwayat Bapak Ibu yang dikutip dalam beberapa tafsir. Misalnya tafsir Al-Qurtubi mengutip itu. Ada satu riwayat dari Muaz bin Jabal. Itu Nabi pernah ditanya oleh Muaz, ya Rasulullah, apa maksud Allah berkata yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Di surat An-Naba 18. Apa maksudnya? Pada hari itu manusia akan datang berkelompok-kelompok. Nah, ini afwaja itu apa maksudnya? Ini Muaz bertanya ke Nabi, apa maksudnya afwaja ya Rasulullah? Maka Nabi menangis, terseduh-seduh Nabi menangis. Fa'arsala ainah bakian, begitu Nabi terseduh-seduh menangis. Setelah tangis Nabi sudah reda, Nabi berkata, qad sa'alta an amrin azim. Wahai Muaz, engkau bertanya tentang sesuatu yang sangat dahsyat. Apa maksudnya? Ketahuilah nanti umatku di hari kiamat, di hari berbangkit, akan dibagi Allah ke dalam 10 kelompok. Ada 10 kelompok, itu afwaja namanya. Dan kelompok itu tidak sama wujudnya. Wabadala suarahum, Allah ganti wujud mereka sesuai perangai mereka. Salah satu kelompok umatku, kata Nabi, akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan faminhum muqatta'atul aydihim wa arjuluhum. Mereka dibangkitkan dalam keadaan terputus tangan dan kaki. Allah Nabi sebut begitu. Tangan kakinya sudah diputus Allah. Dan dia orang berdiri di sana 50.000 tahun. Ya panas bisa digambarkan, matahari lebih dekat dari ya sejengkal jauh. Ini seukuran tongkat celak mata. Dan bisa dibayangkan keadaan di sana itu telanjang tanpa pakaian, tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat istirahat. Dan ada umatku satu kelompok besar tanpa tangan, tanpa kaki. Itu sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata Nabi, allazina yu'dzunal jiran. Mereka yang ketika di dunia selalu membuat sakit tetangga. Kata Nabi begitu. Bacalah dalam kitab tafsir begitu. Ketika ya itu para mufassir menjelaskan surat An-Naba ayat yang ke-18 itu afwaja itu. Salah satu afwaja nanti umat Nabi Muhammad, bukan orang kafir, umat Nabi Muhammad. Yang di dunia senang membuat sakit tetangganya, maka kata Nabi dibangkitkan nanti tanpa tangan dan tanpa kaki. Semua tulisan dilantar dan akan dilemparkan ke neraka. Nah, karena itulah Bapak Ibu, kalau Bapak baca ayat apa hadis-hadis tentang perkara tetangga, itu selalu terhubung dengan hari akhir. Misal, ini hadis Bukhari kata, "Maka yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, muliakan tetangganya. Betul. Maka yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyuhsin ila jari. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, berbuat baik pada tetangganya. Maka yu'minu billahi wa bil yaumil akhir fala yu'dhi jarah.
siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, jangan pernah menyakiti tetangganya. Jadi semua hadis yang terkait dengan tetangga berbuat baik dengan itu hari akhir. Iman dengan Allah dan iman dengan hari akhir. Kenapa Bapak Ibu persoalan tetangga ini dihubungkan dengan persoalan hari akhir? Karena persoalan yang paling berat dihadapi manusia nanti di akhirat masalah dia dengan tetangganya. Yang paling berat. Karena kalau apa kawan Ibu, osopok sekali-sekali gitu. Aku juga kakak aku osopok sekali setahun, ada raya osopok gitu. Tetangga aku 20 becak. Itu aku yang paling berat urusan manusia nanti dengan tetangga. Karena tetangga itu 24 jam. Yo kawan sekali sahabat. Di sana sekali raya saya. Itu kali pulang kampung lah. Saya tetangga 24 jam. Maka yang paling berat nanti persoalan manusia itu dengan tetangganya di akhirat. Itu kenapa persoalan tetangga selalu terhubung dengan yaumil akhir, dengan hari akhir. Nah, karena Bapak Ibu, dengan tetangga ini memang ya perlu kita ekstra hati-hati, baik bersikap, berbuat, berkata. Apalagi kita yang di komplek. Kalau di kampung masih mending rumah jarang-jarang. Di komplek itu tembok berdua kata rumit Bapak Ibu. Maka agak pada tangga di komplek itu rumit. Tapi itu penting kita ekstra hati-hati. Intinya jangan pernah tetangga kita sakit, itu intinya. Sakit dengan apakah ucapan, sikap, perilaku, perbuatan, jangan. Kalau memang ada sesuatu yang mungkin kita rasa akan mengganggu, dan tanya, Pak, ini mengganggu enggak ya? Iya, katanya. Selesai. Jadi buat candu-candu caca tahu saya masalah. Tidak tahu ini, kota gaduh, selesaikan. Memang begitu jadi tetangga. Kadang-kadang awak di komplek bawah, kadang-kadang di tetangga aku mah rasu sini, rasu. Ya, kalau perasaan tidak dipakai susah. Hanya perasaan. Nah, ya misal ibu perhatikanlah, misalnya untuk sampah, tolong perhatikan sampah awak. Sampah awak itu mengganggu tetangga, kan terasul sampah mengganggu, sampah tidak mengganggu, ya tak? Tong sampah aku nyaman dak tetangga. Kadang-kadang tetangga aku tidak mengecit, bukannya terlucu, nyoman dia bertangga. Karena doa awak dikecit, beku kampung langsung. Itu sebagai itu. Kok dikecit itu mungkunya kampung langsung, aku tak gendong kan. Ibu rasulkan saja. Kalau tanya, Pak, tong sampahmu di situ mengganggu kan? Tanya. Ya kalau ya cari di mana solusi yang tak mengganggu. Apa? Ini punya. Barang-barangnya. Ya betul. Ya tidak boleh menyakiti tetangga itu bukan hanya tangan dan mulut. Begini, ibu punya kucing. Kucing ibu Pak. Tolong kucing ibu dikurung malam-malam. Ibu punya kucing tolong urus. Bego kucing ibu kalau lompet-lompet kaki atur orang pakai kaca ada tengah malam tak kaji orang lalu tidak malam atau orang sampai pagi ibu tidak. Kucing ibu bermasalah di akhirat besok. Agak lapet ke kali bolu kaki kucing kita. Tuhan kucing pola berlapetnya, tidak ada urusan tidak boleh. Ibu lama tu pak, lapis diri namanya. Ya, ada lagi. Tapi asal tercatat itu milik ibu mengganggu orang, masalah ibu. Kucing sama orang kan? Gaduh lah. Awak jadi bagaimana? Ada. Tolong diurus. Awak berteranak diurus terhadap awak. Kau ada yang bayar? Kau ada bayar di komplek begitu? Tolong ayamku dibunuh. Itu apa itu nanti kami mati?
mati kok percaya orang mati sebentar itu Pak. Urusan panjang sudah mati itu kok mau bikin kan mau lagi bikin kan atau tangga-tangga itu sudah mati dari percaya tapi kok hasilnya tidak percaya ya kan. Yang punya ayam memang diurus ayamnya. Tolong diurus ayamnya. Beko jadi kata rasa kalau pijak-pijak bagai beko baju orang ada orang tunggu baju putih bagai. Tak betul Pak. Iyalah. Tolong tanah diurus. Jangan lapen-lapen. Kecuali apa di tanah sawah atau tanah aja ada di ladang. Tapi kalau di komplek, nyo agama apa? Islam itu artinya apa? Tunduk ya. Islam artinya tunduk kan? Berserah diri kan? Tunduk ini bukan ada aturan. Selama kita mengaku Islam, banyak aturan. Itu konsekuensi Islam. Kalau ada usaha Islam kafir, saya ada aturan kelama dewas ini. Itu sudah konsep, sama saya konsep. Nah betul. Selama kita Islam supaya selamat, Islam kan selamat, ada aturan. Termasuk aturan dengan tetangga-tetangga kita Islam. Nah, makanya anak ibu tolong diurus. Nah, aku udah bikin bagaimana? Kukunya berapa? Kalau kuku kan jam pagi ya. Tahu awak. Malaikat turun. Tak kicau burung. Burung kalau kicau itu burung. Kau tanya kurang sama lah. Pak, suara burung apa pun menggadu dah. Yo, lah nampak burung lepen. Kayaknya itu Pak. Kau tak apa kalau salah dia terus. Saya orang. Emang itu tetangga. Nah, termasuk sebagai apa itu yang punya anak bujang. Tolong kalau buat motor anak bujang ini enti. Iya Pak. Kalau buat Honda itu datang kancang bunyi loh Pak. Dia pulang jam 1 malam, bok tidak. Tak ada di mana. Wah Honda gua kalau kenal potensi nggak pakai dari gerbang tuh ngiri karena dia jam bunyian. Betul Pak. Ini udah menggadu kok, mau tetangga sakit kok banyak caranya kita. Ya kan? Termasuk itu tadi itu. Ya, aku yang usia yang punya teranak lah. Waduh yang banjir apa ibu bapak tolong madam tuh KB ujian. Sekolah tuh maki-maki sampai lagi aja tuh Pak mengajar. Ya, tolong bapak yang banjir mas, aku banjir. Tolong Pak Madam tu kami ujian bagi kamu syomle, kami boy. Tak sederhana masalah tetangga aku lebih ya. Itu makanya bos aku jadi pakai raso, pakai perasaan, tidak boleh menyakiti tetangga. Bahkan saya sering mengingatkan di beberapa tempat ya. Kok Bapak Ibu barangnya, walaupun saya sekali barangnya. Tapi tetap apa yang kita lakukan tidak boleh menyakiti orang. Jam 11 organ matikan. Sudah, orang mau tidur. Orang mau tidur. Besok orang mau bekerja. Orang satu mau cuma kegiatan beda-beda. Kok kalau musim-musim besok pagi nih, siang nih. Jangan pernah Bapak Ibu pagi sampai jam 3 pagi. Tak semua orang nyaman dalam keadaan ibu ya. Apalagi bunyi gorgen ko langkong lantang tembok bunyi kadang-kadang. Tak akan melalu kalau jadi orang. Aku Pak til subuh jam sampai dalam jam 3 lewat aku udah jago. Itu kalau tak lalu aku full daripada aku sampai sore aja, sampai siang aja, aku sampai malam latih aku. Aku kadang-kadang kok ada yang terbawa aku yang bangking sampai tengah malam, Pak aku kadang menyingkir ke sampai lalu. Itu tuh. Awakku udah hidup surang Bapak Ibu ya. Waktu ini bersama. Walaupun itu yuk kesenangan awak, tapi tidak bisa mengganggu orang lain yang punya kebutuhan. Ya, memang sabodo pakai raso. Kadang tetangga aku tidak mengejek, cuma yang tak gaduh, cuma yang tak mau mengejek karena mandi tetangga. Itu salahnya. Cuma awak yang sensitif. Itu memang begini. Itu berada itu.
Apa ini ya Bapak Ibu? Kau ada orang yang hobi bermusik-musik, kau ada orang yang hobi berlagu-lagu. Jam 10, jam 11 stop. Sudahlah, tidak usah. Mengganggu orang itu paling tidak dibenarkan dalam agama kita. Nabi itu habis sholat isya tidur dia. Karena Nabi bangun malam nanti tahajud. Nabi tidak pernah melewatkan sholat malam. Maka Nabi tidurnya habis isya. Aku ada papa yang hobi duduk-duduk di lapau, di kadai, di posko, kalau ada musik-musik, stop jam 10, stop. Kalau tidak papa itu bermasalah di akhirat, percayalah dengan ucapan saya. Kau nak mati dari kau, serius. Suruh sudah mati. Ya, mungkin tidak ada kini loh pak. Ya hasil lah mati itu. Ya kalau kini ada awal coba lah kadang-kadang agama itu peringatan ya pak. Ya kan? Fazakir inna fa'ati zikra. Begitu kan? Ingatkan mereka jika peringatan itu dinilai berguna. Kalau tidak berguna, tidak apa-apa. Ya, innama anta muzakir, kau hanya mengingatkan, kata Allah. Lasta alaihim bimusaitir, kau tidak pernah memaksa orang, tidak ada hak. Saya tidak akan memaksa orang, saya mengingatkan saja. Papu alhamdulillah selamat, tidak papu tidak apa-apa. Nanti bertanggungjawabkan masing-masing. Makanya Bapak Ibu yang ada, kawan-kawan yang hobi bermain musik-musik, lagu-lagu di mabuk tampilnya lah. Tolong malam itu jam sabalik paling lama. Kan orang suka pakai raju bagi termasuk siang. Itu rahasianya kenapa Allah melarang datang ke rumah orang setelah zuhur. Kalau musrah. Itu makanya salah satu ya tempat waktu yang dilarang kita bertamu setelah zuhur. Hina tada'u nasiyabakum minaz zahirah, kata Allah begitu. Jangan datang lagi ke rumah orang setelah zuhur, karena orang akan membuka pakaiannya akan istirahat. Makanya Bapak Ibu yang siang itu jangan ribut-ribut juga. Ya segala sesuatu itu ya tergantung perasaan saja. Karena awak bertangga itu kadang-kadang dia menghindari batangka, orang itu menahan sakit bertahun-tahun. Maka kadang-kadang perlu bertanya, ada ganggu tidak dengan apa yang misalnya ini Bapak Ibu? Ini saya pegang begitu aja. Kalau perlu menanam tanaman di pinggir jalan, tolong ditanya, tambe tak ditanya awak. Tanya dulu. Kok tambe ketiaknya, kok payah atau tambah kendaraan? Ya tabang saja. Oh tak lah, aman, alhamdulillah. Kalau tak ada dua bisa jadi kendaraan kalau payah apa pesong-pesong. Apalagi tanaman masuk kita tanam. Tanya lagi ya. Tanya saya tidak tahu Pak, tanaman aku boleh tidak mengganggu Pak? Kok mengganggu apa? Tidak, aku tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu ibu awakku tidak bisa. Pokoknya I don't care kata orangnya ya. Emang gue pikirin tidak boleh. So balik masalah di akhirat itu. Gitu tuh. Nah, itu rahasianya kenapa ya persoalan tetangga selalu dihubungkan dengan hari akhir. Kalau tetangga kita tidak merasa nyaman, ya, bahkan pernah ada satu kendala Bapak Ibu, dijual murahnya rumahnya itu, karena tidak nyaman lagi dengan tetangga. Kan sakit orang Jawa Barat. Ya, dan itu tidak banyak dan tidak sedikit kasus-kasus yang seperti itu. Nah, gaduh Bapak Ibu, tolong dipakai rasa saja dengan tetangga kita. Tanya kalau mengganggunya, bahan rancak itu. Oh iya, supaya aman. Ada masalahnya, supaya aman. Kalau tetangga itu kurang becam Ibu. Jurusan sekali sahabat sebelumnya. Jo kawan-kawan sekali ya, momen-momen tertentu sebelumnya. Jo tetangga, kurang becam. Gitu. Itu makanya Nabi berkata Ausani Jibril biljar hatta sayuwarisuni. Kalau Jibril menurunkan wahyu, selalu sebelum Jibril akan pulang berangkat meninggalkan saya, dia berkata tetanggamu seakan-akan Jibril hendak menjadikan tetangga saya ahli waris saya. Ahli waris dua saja Bapak. Satu hubungan nasab, anak, cucu, bapak, kakek, saudara. Dua, hubungan perkawinan suami istri, dan lain-lain. Dulu ada hubungan perbudakan, ada lagi.
Kalau ada ahli waris ketiga, datang dia punya ahli waris, kata Nabi tetangga yang paling layak jadi ahli waris. Karena tetanggaku sangat konten. Aku kalau terjadi sesuatu di rumah aku telepon udah aku tengah malam jam 1 dah, tolong dah aku di rumah aku kejadian gua kecil udah aku tiang mah jadi mau laku udah suka tengah malam dia aku urus kamu jadi dia siapa kamu nolong aku tengah malam tuh isu kita aku tetangga aku mumpung belakang aku tapi coba namun dengan teriakan aku tak kira aku di sana konten itu sangat konten lo tetangga. Itu udah tahun-tahun udah bersatu di tetangga. Terlaluan. Itu sangat konten tetangga. Kalau ada panah kles atau mungkin salah paham atau mungkin bertangka, itu manusiawi. Dan itu manusiawi bertangka. Tapi 3 hari batasnya. Hari ketiga datang damai deh. Tidak boleh dapat siapa sampai bertahun-tahun. Kadang sama-sama tibu, encik kawin loh, encik kawin loh. Kan tetangga itu, tidak apa-apa 2-3 hari tidak apa-apa. Di muka rumah lo lain apa ya? Ya mau begitulah. Paling lambat 3 hari akur. Pakai itu aku ya Pak. Dia tetangga aku sangat konten. Terjadi apa-apa rumah apa tengah malam tak kalau sana apa menjauh dong orang itu cair orang besok lagi ini keluar di bawah enak yang sama kamu kalah itu makanya Nabi berkata Jibril selalu berpesan tetanggamu setiap wahyu turun kalau ada Al-Quran turun setelah Al-Quran turun tetanggamu seakan-akan Jibril hendak menjadikan tetangga saya ahli waris saya. Serius oleh tangga begitu. Nah, hadis dari Abi Hurairah, ini hadis Bukhari Muslim ini. Kata Nabi, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi bersumpah 3 kali. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. 3 kali Nabi itu bersumpah tidak banyak. Dan Nabi itu tidak pernah bersumpah. Ini perkara serius. Karena sumpah itu serius. Nabi itu amin. Tak pernah Nabi berkata yang tidak benar. Sumpah itu sebenarnya taukid untuk stressing penegasan. Dan jarang Nabi bersumpah. Tapi ini Nabi bersumpah 3 kali pula. Apa sumpah Nabi? Tidak beriman itu orang. Sahabat bertanya, siapa yang kau maksud ya Rasulullah tidak beriman? Kata Nabi, man la allazi la ya'man jaruhu bawaikahu. Orang yang tak pernah merasa aman tetangganya dari dirinya. Itu yang saya katakan di awal tadi. Sebanyak apapun ibadah kita itu tidak akan bernilai di sisi Allah kalau tetangganya tak merasa aman dari dia. Kenapa? Karena kalau dia tidak beriman, semua amalnya ditolak. Karena syarat amal diterima itu iman. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Amal itu diterima Allah, baru dikajar pahala ada surga kalau mukmin. Kalau tidak beriman dia, siapa? Yang selalu membuat tetangganya sakit. Saya dapat cerita beberapa waktu yang di dekat kita yang kita dekat. Kan ada tetangga. Ada udah begitu Allah malam dia udah kualifikasi di cerita ini itu berarti. Tidak tahu. Ibu tetangga jadi tetangga buku bidan. Tetangganya melampau. Galeh. Kenapa melampau kok mendomino tiap malam. Walak-walak, musik-musik sampai tengah malam. Tiap malam. Ibu pun yang bertahan, tak mau protes, yang cukup bertahan. Sakit, tapi bertahan. Puncaknya suatu hari pasiennya melahirkan pasien. Ya kan? Pasien itu habis melahirkan, tapi ingin istirahat. Dia lelaki sehari semalam payah sakit ya. Lahir anaknya, dah sampai jam 1 malam sudah dia dapat istirahat heboh musik. Ibu kok jadi pasien datanglah ke tetangga. Pak, mohon maaf ya, boleh tak malam ini tak pakai musik apa main?
pasien aku sedang habis melahirkan ingin istirahat. Ayah terjadi ngambil ayam yang menggelagak dan tak pun siramkan ke wajah. Alangkah buruknya tetangga. Sudahlah menyakiti perasaannya bertahun-tahun, sekarang menyakiti fisiknya pula. Tidak akan ada aroma surga pada dicium orang seperti itu, percaya aku. Makanya kata Nabi, demi Allah tidak beriman orang yang tak aman tetangganya dari dirinya. Ya. Nah, itu makanya yang saya katakan tadi, bertetangga itu no pakai rasus. Kalau aku perbuatan kita yang mungkin apakah suara, apakah aroma yang mengganggu, yang kiranya mengganggu, tanyalah tetangga-tetangga kita. Pak, tidak mengganggu, mohon maaf, ada apa-apa yang hobi berkaraoke walaupun siang, ada berkaraoke lampung lantang bunyi karaoke, bunyi yang bodoh. Tanya ke salah Pak, aku hobi berkaraoke Pak, tidak ganggu apa di suara karaoke yang bodoh. Iyo Pak, akhirnya saya katakan apa yang tidak ganggu apa. Apa setelah supaya menyaman itu ibu. Tidak yang penting awak happy orang tanya apa masalah di akhirat jodoh kamu. Ya kan? Sabarannya apa kalau menyakiti tetangga apa untuk yang disakiti untuk bahkan itu apa menyerahkan amal dia besok. Kodak dosa Pak ini besok jodoh kamu. Nah, itu kenapa Nabi katakan tidak beriman orang yang menyakiti tetangga. Ya tak? Kecuali, ya ada kecualinya. Awak kalau komplek kan kadang mereka rumah, kadang mungkin sudah sehari gitu, mungkin 2 bulan, 3 bulan, kampung lantang, itu bisa dimaklumi darurat sifatnya. Bukan kesenangan. Kalau karaoke, ada orang darurat, kalau karaoke mati tak tahu. Hah? Kalau dapat karaoke apa tuh mati tangkap sebenarnya. Berarti itu tidak darurat namanya. Kalau rumah darurat, tempat tinggal darurat. Kalau tetangga kita melihat rumah 2 bulan 3 bulan, maksudnya masih tak apa, saling memahami. Tapi kalau karaoke bermusik-musik sampai tengah malam dan itu tidak ada kebutuhan, tidak ada sifatnya darurat, hentikan. Daripada nanti bermasalah di akhirat. Betul. Apalagi lah pensiun kalau kita kalau mati gitu, 5 tahun mati gitu. Ada. Nah pensiun mau berapa? Pensiun 60 dah. Nabi 63 kan? Angkat 3 tahun kalau mati itu. Aku sudah mati itu merasa gitu macam itu. Yo kok tangga, yo bola. Ya kadang-kadang apapun lah pensiun ada padu, saya kadang Allah kalau saya padu dari pagi sampai malam. Manfaat dah ada, kurang dah gaduh, jadi masalah tu. Ya. Nah, saking seriusnya masalah tetangga ini, sampai begini kadang-kadang. Iza tabakta marakatan fa'aksir ma'aha fata'aha jiramaka. Bila kau masak sayur, masak gulai, usahakan perbanyak kuahnya, karena diantarkan kuah itu ke tetangga. Itu saking serius Pak tetangga. Gitu. Jadi ibu kalau masak gulai itu kuah lebih antar ke tetangga kuah tu. Kuahnya zat ibu. Masak itu kuah. Kuah. Begini Bapak Ibu, paku kuah gadget Nabi. Tidak satu orang yang juga berlebih Bapak Ibu. Kalau orang balikan cik ada 2 potong, itu untuk anaknya. Ini saya tak pakai ikan dulu, ini kuah saya pakai. Tak mungkin ikan itu bagi kawak loh. Kuah itu maksudnya dia ingat kita, itu maksudnya. Artinya kalau engkau memiliki sesuatu, ingat-ingat juga tetanggamu, itu maksudnya. Kalau misalnya ibu pai ada sesuatu, ada dapet, ada ingin tetangga, bagi lagi no, itu maksudnya peduli. Ada rasa peduli. Makanya kata Nabi begini,
Laisal mu'min allazi yasba' wa jaruhu ja'iun ila jambi. Tidaklah seseorang disebut beriman ketika perutnya kenyang, dia tidur, tetangganya masih lapar. Tetangganya lalu dia paling kosong menggaruk-garuk, dia kanyang palingnya lalu. Itu tidak beriman katanya. Tidak beriman. Itu makanya ibu dulu aku di kampung dekat aku, tidak ada rumah orang bapak-bapak. Tidak ada di kampung kelapi. Siapa kalau setelah masak ibu kurang bawang, kurang lado, kurang garam, bagi ke sana. Oi, dia lebih garam, apa itu lah? Tapi anak itu semua garam pun betu jadi tangga, boleh ada? Betu ada tangga kok. Jawab di kota itu rumah apa pagar tinggi. Pakai lapati itu tahun sebenarnya. Pada ada kejadian tuh di daerah Jawa Barat kemarin itu viral tuh. Bapak-bapak menyembelih anaknya 4 orang atau 3 orang. Disembelihnya anaknya ibu tengah malam karena anak menangis kelaparan, tak tega menjadi anakku kelaparan sampai tengah malam dan makan dan ada gitu. Kalau tetangga yang peduli tidak terjadi itu. Makanya bapak ibu kalau ada anak tetangga menangis sampai tengah malam, ketuk pintu rumahnya. Mungkin anaknya kelaparan, termakan. Mungkin sakit tak berpiti berubah pinjam itu. Jangan kalau nanti anak sampai jam 12 malam nanti tidak ngantuk, nanti tipu lama itu lalu kata Nabi tidak beriman orang begitu. Karena tidak ada peduli dengan tetangga. Itu saking seriusnya masalah tetangga itu. Ya, tidak masalah ringan masalah tetangga itu. Nah, lalu apa kata Nabi ini? Ya Rasulullah, inna fulana tusallil lail wa tasumun nahar wa fi lisaniha syai'un tu'zi jiranah. Qala la khaira fiha wa hiya finnar. Ada sahabat mengadu, ini riwayat Al-Hakim hadisnya. Ya Rasulullah, itu si fulana itu perempuan, ibu itu salat malamnya tiap malam, puasanya siangnya Masya Allah, puasa Daud, ibadahnya mantap. Tapi kata ini wafi lisaniha, lisannya, lidahnya kalau bicara selalu membuat tetangganya sakit. Apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada sedikit pun kebaikan pada ibadahnya yang banyak karena tempatnya di neraka. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau lidah Bapak Ibu selalu menyakiti tetangga, apalagi memaki-maki kau dia kau itu banyaklah kau kan kau dia kau gilo kau panjang kau banyak. Itu lidah yang begitu tuh Ibu. Walaupun tahajud di mana, walaupun puasa Daud, tidak ada kebaikan sedikit pun. Ya kan? Nah, dulu kampung aku dulu orang tetangga kalau bercakap itu kau. Yang sebenarnya dulu kau, aku belum pernah ini. Nah, Bapak Ibu, tolonglah dengan tetangga. Ya, karena kalau begini lah. Kata Nabi begitu, tidak ada kebaikan amalnya yang banyak itu loss, ya nihil sebenarnya semua tidak ada lagi, semuanya hilang. Zon, kenapa lisan selalu membuat menjadi maksudnya bangga ada di tangga itu. Kalau orang dah kerja, atau sakit hati itu tahan, bangga jangan bangga. Stop, ya. Ini hadis terakhir saya bacakan, kalau ada bertanya sekali boleh. Ini hadis setelah ini ada beberapa hadis. Tapi inilah hadis terakhir. Min sa'adatil al-mar'i, kata Nabi ada 3 kebahagiaan seorang. Jadi ada kalau orang dapat 3 ini, maka dia sudah menjadi orang paling bahagia dunia akhirat. 3 yang menjadi sumber kebahagiaan orang akhirat. Menariknya kata Nabi, dari 3 bahagia orang itu, yang pertama orang itu tanda dia mendapat bahagia dunia akhirat. Wal jarus salih, kalau dia dapat tetangga orang saleh. Itu hebat tetangga saleh Bapak. Tidak namanya saleh lah. Ya. Orangnya saleh. Bapak Ibu kalau dapat tetangga saleh, kata Nabi itu manusia paling bahagia. Pertama, orang saleh pasti rumahnya ibadah, ketaatan. Dan kebaikan orang yang di dekat kita itu tumpah ruah di kita, yang kiri kanan depan belakang.
Sebagaimana ahli maksiat dosanya tumpah ruah ke kita. Betul Pak. Makanya kalau ada orang berzina kata dia 40 rumah itu menanggung itu buktinya tetangga saleh itu sumber kebahagiaan orang. Makanya dalam agama kita ada satu kaidah Bapak Ibu, apa kaidahnya? Al-jar qabladar. Lihat tetanggamu sebelum rumahmu. Itu kaidah. Bapak Ibu kalau beli rumah, lihat depan belakang kiri kanan. Kalau saleh depan belakang kiri kanan mahal pun beli. Di situ kebahagiaan. Tapi kalau tetangga depan belakang kiri kanan orang saleh, ahli maksiat, murah meriah pun jangan beli. Celaka Bapak Ibu nanti. Ya, ada tetangga, ada jamaah saya curhat, beliau beli rumah di daerah Katiang. Nah sebelum beli rumah tadi cari tetangga atau dicari desa tahu. Itu tetangga biro polisi, perwira, ya perwira polisi. Oh sana apa kok tetangga perwira polisi? Nama tetangga perwira polisi. Lalu ini rumah kalau mau hidup situ, oh ternyata masalah. Pak polisi kok Pak hobi Pak karaoke. Tiap malam minggu malam sampai jam 1 jam 2 kalau laku bokong kawan bagaimana? Kok di KCS pistol keluar? Anda belok tetangga apa? Itu maka mengecek Pak pistol. Tapi ada loh cerita buku cerita zaman aku Pak, kejadiannya di Medan Pak. Jadi waktu Pak tetangga semua Yobana coba sana Pak, Masya Allah. Anaknya sama kadang hampir Pak. 8 anak aku sama kadang anak pertama sama kadang kamu cuma rencana itu anak Pak. Bisa akrab. Yang C kayu, yang C agak miskin. Kadarullah Pak, yang miskin mati dulu Pak. Mati apa? Ya. Tentu apa mati? Tentu anak tak tahu sekolah dulu Pak. Rumah dulu kada dulu. Apa aku dipantau anak-anak tadi Pak. Jadi anakku makin hari makin tak terus. Ibunya Pak ngecek lagi istri malam Pak. Bu, cari anak tetangga Wah saja apa meninggal tak tahu sana. Kau bawa ke rumah awak Pak, belok sampai di rumah awak abad anak-anak di rumah awak. Agak di istrinya Pak, onde Pak, awak anak awak ambil tak tahu urus dan kapak tambah lo ambil lagi, dia tak urus dan Pak aku ibunya langsung nggak jadi. Walhasil menikah Pak dari ibu atas 10.000 tadi. Jadi tinggal serumah mereka 2 istri 8 anak. Itu kok dapet tetangga saleh. Makanya ibu-ibu tolonglah cari sahabat-sahabat juga. Kalau ada yang perlu ditolong suruh kami. Kami itu sebenarnya menunggu perintah ini. Lain apa? Lain ada, cuma mengecek itu payah. Kalau tunggu dari ibu kita kandidat. Tunggu dari ibu. Nah itu buktinya tetangga saleh sumber kebahagiaan. Tapi itu contoh itu. Kamu kan mengecek itu kan kalau rumah ada di ibu. Nah, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai sini nih. Silakan. Apakah mana tetangga ini bisa diperluas? Karena kita tetangga kan dari kiri kanan. Tapi juga kita sekantor, kita satu jemaah, kita satu organisasi. Apakah mana tetangga ini bisa diperluas dari situ? Iya. Jar itu artinya orang yang di samping kita. Jar. Apakah rumahnya di samping kita? Apakah tempat duduknya di samping kita? Itu namanya jar. Sama begini, Bapak Ibu apa kalau merokok dapat apa merokok. Tapi cari orang dari apa yang duduk merokok dapat. Kalau orang lama aku itu tandanya protes, tetangga protes. Maka stop. Orang baik cari tapi kosong merokok. Karena tetangga itu intinya orang yang di dekat kita, yang di samping kita.
Itu disebut jar. Termasuk begini, saya sering sampaikan itu ke pengurus-pengurus masjid. Kalau bisa salat, jangan mik luar. Kenapa begitu? Karena kadang masjid berdekat-dekatan. Kalau mik luar, suara imam yang di sini mengganggu imam yang di sana. Yang butuh mendengar baca imam hanya jamaah yang di dalam. Memangnya ada orang itu kalau jamaah di rumah tuh? Enggak. Karena saya pernah ibu, saya di imam di masjid istighfar di Alain yang dekat Abu Hurairah. Di Samarang itu ada masjid Mustafirin namanya. Masjid Mustafirin yang tapi ada upahnya tinggi ya toilet itu Pak. Yo mana tak fokus sama saya deh Pak. Itu mengganggu tetangga Pak. Makanya ada sahabat sedang sholat sunat, ada yang sedang baca Quran. Nabi tegur yang baca Qurannya, jangan kau keraskan Quranmu karena tetanggamu, temanmu sedang bermunajat dengan Tuhan. Nah kata apa itu kalau kamu sedang sholat sunat, jangan baca Quran kaca-kaca. Ibu sholat sunat ibu jangan mota. Ibu mota sholat sunat itu mengganggu. Stop. Itu tetangga. Tetangga itu bukan hanya tempat tinggal. Saya tuh Pak sering kesal Pak. Saya kalau pulang ceramahkan bawa motor kemana-mana tuh. Ada orang merokok dari Honda. Merokok jadi ikut menyebabkan asuknya, apinya, abunya kawat di belakang. Itu tidak peduli gitu. Pagi mabuk karya api. Aku ada harus pikir mana utang orangku dapat pikir jalan. Enggak api ya. Tembakau kan masih itu karya. Sudah ada bakal apa tulis pada itu jadi kau dapat kocak-kocak. Itu habis rokok itu pakai. Kan ada utang segala macam. Kau dah duduk rokok mana dua berkok itu jalan. Bukan hanya itu, orang di belakang tergadu jual sup jual bunyinya. Nah cuma kan begitu orang yang tidak peduli dengan tetangga tadi. Yang bahas tadi emang gue pikirin, nah itu jadi masalah. Ya memang harus dipikirkan apa dia disuruh mana juga Pak tinggal di ibu kan, salah. Tapi kalau ini karena orang lain udah dipikir orang, mau dari sana dipikir orang, sebenarnya dipikir orang, ya kan? Nah, Pak, satu jalurnya Pak, nyangkal jaga Pak. Itu yang besar dari itu. Makanya pakai raso, begitulah hidup, bijak namanya, hakim namanya. Nah begitu dulu Bapak Ibu, tolong ya, nanti tetangga atau waduh ada belok, tamu itu malam kita pergi, ya, gini kami, kalau api itu mana tidak salah, itu lah kece malah, setelah itu juga sudah selesai. Nah begitu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.